tepat berada di atas saya atau ini yang dengar siapa sih, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Pak? Saya tidak tahu apakah itu benda atau apa, tetapi sekelebat bayangan putih. Astagfirullahaladzim. Selain mitos buaya putih, Sungai Berantas yang terbentang membelah kota Kediri menjadi dua bagian, yaitu wilayah timur dan wilayah barat, memiliki kisah-kisah misteri yang cukup mengerikan. Salah satunya adalah kisah tentang keberadaan makhluk-makhluk halus yang menempati sebuah bangunan tua yang sekarang sudah tidak terpakai lagi. Dan malam ini, tim penelusuran Urban Legend bacaini.id mendatangi sebuah bangunan di tepi Sungai Berantas yang dulu pernah menjadi sebuah dermaga yang megah. Saat ini dermaga itu sudah tidak terpakai dan sudah tidak berfungsi lagi, dan menyisakan sisa-sisa bangunan yang masih berdiri. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa selalu ada kemunculan makhluk-makhluk astral di tempat ini. Dan untuk membuktikan itu, malam ini saya masih ditemani oleh praktisi metafisika kita, Mbak Novi. Selamat malam, Mbak Novi. Pak. Sehat, Mbak Novi? Sehat, Pak Adi. Kelihatannya kok sudah pucat. Mbak Novi, kita berada di tepi Sungai Berantas, dan kita semua tahu bahwa Sungai Berantas ini memiliki sejarah yang panjang bagi kota Kediri. Nah, malam ini kita ingin mengetahui kira-kira makhluk-makhluk apa saja yang menempati tempat ini, dan mungkin juga sering menjumpai masyarakat yang ada di sekitar. Sejak kita datang pertama kali, apa yang bisa Mbak Novi tangkap dari bantaran sungai ini? Pertama datang tadi saya langsung lihat satu sosok, Pak. Sosok itu perempuan, wajahnya ngeri gitu, rusak gitu loh, Pak. Dan tempatnya pindah-pindah. Itu kaget sih saya tadi. Soalnya kayak rasa aura atau apa, kayaknya belum sih, tapi tiba-tiba langsung terlihat sosoknya gitu tadi. Dia ada di posisi mana? Apakah di sekitar sungai atau di sekitar bangunan ini? Jadi pindahnya, tadi saya lihat pertama kali di sini. Terus habis itu pindah di agak sana. Terus nggak ada sekarang. Nggak tahu. Tapi kalau biasanya, Pak, ya, kalau saya ya, yang saya rasain itu kalau awal-awal kita sudah di kayak apa? Yang nampak sosoknya seperti itu tuh auranya kurang bagus ya? Ya memang campur-campur kalau di sini, Pak, macam-macam rasanya. Oke. Ya. Kira-kira dengan situasi seperti ini, apalagi malam ini kota Kediri baru saja diguyur hujan, dan biasanya hawa-hawa yang seperti ini kerap sekali memicu kemunculan makhluk-makhluk astral. Kita berharap malam ini kita bisa menjumpai beberapa fenomena yang ada di sini untuk bisa kita ekspor bersama-sama. Dan sekali lagi kita tekankan bahwa kedatangan tim Urban Legend bacaini.id malam ini ke tempat ini tidak untuk mengusik siapapun yang menghuni tempat ini, tetapi kita hanya ingin mengetahui keberadaan mereka dan selanjutnya bisa saling menjaga posisi masing-masing. Mbak Novi siap kalau misalnya kita ajak untuk masuk ke bangunan ini? Ya, siap, Pak Adi. Oke. Yuk kita mulai.
Kita sudah berada di atas bangunan yang oleh masyarakat sekitar dikenal dulu sebagai sebuah dermaga atau tempat bersandarnya kapal. Di masa lampau, tempat ini konon benar-benar menjadi sebuah dermaga yang menjadi tempat transit atau pemberhentian kapal-kapal yang berada atau melintas di atas Sungai Brantas. Tempat ini juga pernah menjadi kafe yang kemudian hilang dan saat ini hanya menyisakan bangunan yang ada di sini. Mbak Novi, kalau melihat dari tempat ini, apalagi kita berada di pinggir sungai, otomatis biasanya akan sudah jamak kalau dihuni oleh makhluk-makhluk seperti itu. Apakah di tempat ini Mbak Novi juga bisa merasakan keberadaan mereka? Itu. Oke. Apa yang Mbak Novi lihat? Perempuan. Apakah perempuan yang tadi yang bermuka Bukan. rusak itu? Ini wajahnya ketutup rambutnya lepek gitu Pak, kayak basah gitu loh Pak. Maksudnya saya ngelihatnya memang nggak utuh kayak hologram gitu, tapi kayak rambutnya itu basah gitu loh. Nggak tahu apa gara-gara hujan tadi dia kehujanan atau apa, tapi yang jelas itu duduk di situ. Tapi Negatif. Oke. Apakah dia menunjukkan reaksi yang tidak menyukai kehadiran kita atau bagaimana? Kalau saya sih rasanya memang kayak kuntilanak kayak gitu kan biasanya memang jaya ya Pak. Tapi enggak masalah. Dia cuman ya memang dia bukan. Sebentar Mbak Novi. Mungkin kan teman-teman kamerawan bisa menangkap gambar. Di sini kita melihat ada dahan pohon besar yang terlihat seperti diterpa angin, tetapi sementara kita tidak merasakan ada angin yang berembus di sini. Ini menguatkan cerita dari salah satu warga bahwa pohon itu menjadi salah satu tempat hunian dari makhluk itu. Mbak Novi bisa menangkap keberadaan mereka di sana? Kan tadi saya bilang yang wajahnya rusak itu kan tadi ke situ juga Pak. Terus habis itu kan saya enggak habis itu pindah kemana lagi enggak tahu, enggak ada sih sekarang tadi enggak ada. Terakhir saya lihat enggak ada. Kalau di pohon-pohon itu ya kayaknya sih ya ada penunggunya. Enggak kelihatan Pak kalau saya Pak yang di pohon itu. Kira-kira apakah dengan menunjukkan pergerakan seperti itu memberikan sinyalemen kepada kita bahwa mereka ada di sana? Iya. Beda Pak memang. Oke. Jadi rasanya beda. Teman-teman, kita akan mencoba untuk menelusuri satu sudut bangunan yang lain yang juga disebut menjadi tempat keberadaan sebuah sosok. Kita belum tahu sosoknya seperti apa. Mbak Novi, kita bisa ke sana. Sini coba. Lewatnya mana Pak? Lewat sini saja. Nah, tepat berada di atas saya. Ini yang dengar siapa sih Pak? Pak dengar enggak? Apa yang Mbak bisa diceritakan di sini? Kan tadi saya bilang kan memang campur-campur itu tadi loh Pak. Tadi dengarnya kayak
suara tangisan enggak? Iya, tapi kecil saya mendengar suara itu. Berarti enggak cuma saya yang dengar. Iya. Apa kira-kira? Apakah bisa diidentifikasi siapa yang sosok seperti apa yang bersuara seperti itu? Kalau kayak gitu kan biasanya kuntilanak kayak gitu loh Pak. Mungkin yang ada di pohon itu juga bisa. Tapi kayaknya kita memang harus mendekat ke sana Pak. Tapi enggak tahu mungkin apa enggak gitu loh. Oke. Sebelum kita eksplor di titik pohon itu, saya coba ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa tidak jauh di tempat saya, ini dulu pernah dibangun sebuah anak tangga sebagai akses dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Nah, konon tangga ini kemudian dibongkar setelah terjadi insiden seseorang yang gantung diri atau bahasa Jawanya kendat di tangga itu. Mbak Novi mungkin bisa menangkap gambaran-gambaran apa dari peristiwa yang pernah terjadi di tempat ini. Bu, sekarang musim gantung diri ya Pak? Iya. Tapi sekarang sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada di sini. Tapi dia mesti tetap di situ. Tetap di sini. Saya enggak gitu nangkep sosoknya. Tapi sekarang pusing, terus ngap. Oke. Kayaknya kita harus segera bergeser dari tempat ini. Kita mencoba untuk memasuki sebuah ruangan yang ada di bawah, di basement, di bawah tempat kita berdiri di sini, untuk mengeksplor lebih jauh. Sebenarnya ada makhluk apa selain yang ada di tempat ini? Untuk memperkuat apa yang tadi kita lihat di basement, kita kedatangan tamu seorang warga yang dulu juga terlibat dalam pembangunan tempat ini. Mungkin beliau bisa membantu kita untuk menceritakan sebenarnya ada apa di tempat dan peristiwa kayak ini. Kita undang Pak Suwito. Selamat malam Pak Suwito. Selamat malam. Pak Suwito ini bermukim tidak jauh dari tempat ini, dan insya Allah beliau cukup tahu peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di tempat ini, yang salah satunya dan yang paling fenomenal adalah penemuan sebuah surat wasiat oleh salah satu pekerja bangunan di bawahnya Pak Wito, yang kemudian membuat pekerja itu sakit sampai sekarang. Pak Wito mungkin bisa diceritakan bagaimana kejadian pada saat penemuan surat itu, Pak Wito? Ya, awalnya itu saya kerja di sini Rabu lalu ya. Rabu lalu itu 4 hari setelah pembantu saya itu menemukan bungkusan. Bungkusan istilahnya ada tas kresek itu, dalamnya ada kaos 2. Nah di situ dia tidak sempat membaca suratnya itu. Pada waktu Sabtu itu dia sakit dan sampai sekarang. Nah, terus saya ganti pembantu lagi yang tahu, terus dibuka, dibaca kok ada tulisan pesan-pesan. Itu pesan-pesan apa Pak? Mungkin bisa diceritakan apakah? Ya pesannya begini. Jangan mencari saya sudah meninggal. Tolong yang menemukan
surat ini tolong sampaikan pada Andri, rumahnya itu Wates mana ya, lupa saya. Oke. Rumahnya Wates. Nah, itu pada saat penemuan itu posisinya ada di mana? Di atas kanopi itu. Di atas kanopi. Iya. Itu pekerja Pak Wito sedang melakukan pekerjaan apa? Ngecat, ya. Oh, ngecat. Iya. Mungkin sudah lama karena apa ya? Debunya itu membungkus plastik itu agak tebal lah. Oke. Nah, Terus setelah menemukan, apakah pekerja Pak Wito ini membawa pulang itu atau enggak. tidak? Tapi langsung jatuh sakit. Yang pertama, yang pertama, dia tuh nggak tahu. Tuh. Terus ada tetangga saya itu masih muda ya, kecil ya. Itu ada yang agak istilahnya indigo itu. Iya. Sakitnya itu kok sepertinya di Terawang lah. Kok ada persis pesan-pesan di situ. Padahal dia tuh nggak tahu, yang sakit tuh nggak sempat membaca juga. Terus akhirnya saya saya pikir dulu, berarti kena sawan istilahnya, gitu loh. Nah, keluarnya di sini ya, diperiksa. Sekarang bagaimana kondisinya Pak? Apakah sudah sembuh? Sekarang sudah sembuh. Kalau diperiksakan di dokter itu katanya ada gejala usus buntu, padahal nggak ada. Sampai sekarang sudah. Pak Suwito, kalau masyarakat sekitar sering menceritakan bahwa tempat ini memang angker ya, karena dulu ada peristiwa bunuh diri. Selain itu, apakah ada peristiwa lain yang pernah terjadi di tempat ini, Pak Suwito? Ya ada, ceritanya itu dari masyarakat sini ada yang itu loh, jualan-jualan itu cerita pernah ada orang istilahnya orang Bambung lah. Oke. Pernah meninggal di sini. Meninggal di sini. Terus ada orang orang sepertinya dipukul tuh sampai mati di sini. Di sini juga. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi cerita Pak Suwito semakin menguatkan kita bahwa tempat ini memang dihuni oleh banyak sekali makhluk-makhluk astral yang mungkin masih berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kematian yang pernah ada dan terjadi di tempat ini. Dan ini tentu semakin menguatkan kita semua bahwa bangunan bekas keluarga ini memang benar-benar angker dan tidak bisa dibuat sembarangan. Mungkin Pak Wito masih ada cerita-cerita lain tentang keangkeran tempat ini. Apakah mungkin pernah ada warga yang melihat apa atau mendapati makhluk-makhluk seperti apa, atau mungkin tidak pernah? Ada yang bercerita itu ada perempuan istilahnya kalau dibilang itu katanya kuntilanak itu Di tempat ini? Iya. Seperti pernah berkeliaran di sini. Lewat di sini? Iya. Tapi mereka tidak pernah mengganggu warga? Enggak pernah. Setelah ini tidak dipakai Pak Wito, bangunan ini, apa memang dibiarkan mangkrak seperti ini? Iya. Jadi memang tidak berfungsi ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Wito atas ceritanya dan penjelasannya. Mudah-mudahan pekerja Pak Wito segera diberikan kesehatan. Amin ya. Iya, itu tadi penjelasan sekaligus kesaksian dari Bapak Suwito, warga sekaligus pekerja di tempat ini. Cerita Pak Suwito semakin menguatkan penelusuran kita tadi bahwa memang tempat ini menjadi hunian dari makhluk-makhluk astral. Ada banyak peristiwa kematian ternyata yang pernah terjadi di tempat ini. Selain bunuh diri juga ada banyak orang yang meninggal di sini, mulai dari penganiayaan sampai orang jalanan yang kemudian meninggal di tempat ini. Mbak Novi, mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain.
Kalau menurut cerita dari orang-orang dan visual yang kita tangkap ketika kita datang di sini, bangunan di bawah ini dulu juga menjadi bagian dari kafe. Tetapi kemudian bahasa Jawanya sintrung atau apa ya? Iya, sepi mungkin. Iya, sepi setelah kemudian dibongkar dan tidak pernah terpakai lagi dalam waktu yang lama. Itu otomatis kan, Pak? Ya, itu menjadi habitat kesukaan mereka. Nah, Lembab apalagi kalau habis hujan kayak gitu. kita sudah berada di lantai bawah atau basement dari bangunan dermaga dan kita mencoba untuk memasuki tempat ini. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu, Pak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu, Pak? Pak Adi dengar kan, Pak? Iya, iya. Kalau ini terdengar keras. Ini rasanya benar-benar beda ya, Pak, kalau saya. Sebelumnya kan udah pernah ke sini ya, Pak. Tapi siang. Oke. Beda banget, Pak, sama sekarang. Iya. Jadi saya ingin mencoba mendeskripsikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Tadi ketika kita memasuki tempat ini, kita melihat ada sekelebat, saya tidak tahu apakah itu benda atau apa, tetapi sekelebat bayangan putih. Astagfirullahaladzim. Kayaknya memang Lebih panas di sini, Pak. nggak main-main nih tempat ini. Ya, lebih panas di sini, memang. Mungkin kan dekat ke Astagfirullahaladzim. mungkin nggak bisa jadi karena lebih dekat dengan ini. Dekat dengan pohon ini. Kayaknya Sumbernya ada di sini. Ya, Tepat di belakang saya ini adalah Sungai Brantas dan kita berdiri tidak jauh, mungkin hanya tidak ada 20-an meter dari permukaan sungai, yang tentu ini menjadi habitat yang disukai oleh makhluk-makhluk astral. Teman-teman mungkin bisa mendengar apa yang kami dengar di tempat ini. Ada banyak suara berisik yang ini cukup mengherankan karena kita di sini tidak hanya ada saya, Mbak Novi dan teman kameraman dan lighting, tetapi kita mendengar suara itu begitu riuh di sini. Mbak Novi, apa yang bisa diceritakan dari tempat ini? Kita melihat itu juga ada toilet yang sudah lama juga tidak terpakai. berisik sekali, Pak, dengan saya sekarang. Penuh, Pak Dian. Banyak. Mungkin kita bisa geser ke utara. Astagfirullahaladzim. Kalau suara-suara kayak gitu bisa didengar sama Pak Ari mungkin ya, sama kamera mungkin. Itu berarti memang energi mereka kuat, Pak. Apakah mereka kira-kira tidak menyukai kedatangan kita di sini? Iya. Di sisi lain memang ini dekat dengan bangunan bersejarah yang sudah sangat lama. Saya juga merasakan pusing tiba-tiba. Geliung gitu loh. Apa saya bilang campur-campur tadi loh, tapi di sini lebih kuat ya? Iya, lebih negatif. Ya sumbernya di situ itu, Pak. Dari pohon itu ya. Soalnya tadi pertama kan habis dari sini lihat sini, terus saya tahunya di situ. Nah kalau yang saya lihat pertama kali kayak gitu itu malah saya malah belum lihat sosok apa penjaganya, malah belum lihat. Yang dominan yang di mana itu saya belum lihat. Iya. Kita mencoba untuk melihat lebih dekat.
penampakan secara visual pohon yang disebut-sebut menjadi pusatnya keberadaan dari makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Dan kayaknya ini memang pohon ini cukup lama ada di tempat ini dan berada hanya mungkin kurang hanya berada 1 meter dari bibir sungai. Jadi dahan ini yang tadi kita lihat dari lantai atas bergerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Takut Pak. Bagaimana teman-teman, apakah masih kita lanjutkan ekspor tempat ini karena kayaknya cukup, barangkali kita bisa geser ke tempat yang lain. Wah, sama aja sih Pak. Sangat sama mengerikan. Ini makanya tadi saya nggak lihat sosok yang biasa dibilang penjaga ya Pak ya. Tadi kan saya fokusnya ke atas pohon. Iya. Ternyata waktu kita deket tadi ya sosoknya di situ. Di bawah. Di bawah. Nah, mungkin yang perempuan yang tadi ya saya lihat tidak ada, mungkin kalau dia di situ. Oh. Kita mau pindah ke sana yang lebih itu Pak. Enggak, jadi gambaran saja kepada teman-teman, mengingatkan kembali bahwa tepat di belakang saya atau di sebelah sisi utara ini dulu adalah dipenuhi oleh bangku-bangku sebagai tempat peristirahatan pengunjung kafe. Dan di tempat ini pula pemerintah Kota Kediri zaman dahulu sering melakukan kegiatan ritual larung sesaji. Saya tidak tahu apakah memang ada jejak-jejak mereka sampai sekarang atau bagaimana, mungkin Pak Novi yang bisa lebih mengeksplor. Jadi sebagai informasi, dulu sering dilakukan acara larung sesaji di tempat ini. Ya apa ya Pak, larung sesaji itu kalau menurut saya kan seperti yang ada apa yang sesuai yang di sejarah itu kan pembangunan jembatan dan lain sebagainya itu kan sudah sangat lama, eranya juga sangat lama. Terus tidak lepas dari yang namanya tumbal. Nah, tumbal itu tidak harus tumbal manusia, tetapi juga sesaji itu. Nah, tidak usah dibahas sejarahnya terlalu dalam ya Pak, tapi kan sudah jadi kepercayaan kalau di sini memang ada kerajaan Maya Putih itu, dan memang itu energinya kuat sekali. Ya mungkin kalau ada sisa-sisanya akhirnya ya pengaruh ke sini juga. Oke. Jadi mungkin makhluk-makhluknya juga sudah dari dulu. Nah, kalau yang mungkin yang bunuh diri tadi kayaknya di sini deh Pak. Tandanya mungkin ini untuk naik. Iya bukan? Kak, saya kok ngerasa gitu. Tangganya ada di atas. Mungkin naik sini, terus jatuhnya dari atas itu mungkin. Iya. Bisa jadi memang karena selain tempat ini mangkrak, sudah lama tidak terpakai, berada di pinggir sungai. Tempat ini juga ternyata sering menjadi tempat perbuatan yang tidak baik. Jadi masyarakat sering kali mendapati ada pasangan-pasangan yang melakukan perbuatan tidak terpuji di sini. Mungkin itu yang bisa menambah intensitas keangkeran tempat ini. Iya, soalnya jadi makanan mereka, energi negatif itu tadi. Akhirnya energi makhluk-makhluk itu yang negatif itu jadi semakin kuat. Makanya kalau sampai ada suara kayak dilempar atau apa, sampai Pak Hari juga denger ya. Iya, memang. Oke. Jadi mulai pusing,
tadi sesek di situ di atas itu. Ya itu kalau yang dominannya negatif pasti seperti itu. Oke. Kita bisa bergeser, Mbak. Kita kembali lagi ke lantai atas karena kayaknya tempat di sini sudah ditunggu sih Pak sebenarnya di situ. Oh iya, sudah ditunggu. Ditunggu siapa? Ada kakek-kakek di situ Pak. Kakek-kakek. Tapi kalau ada di situ nggak apa sih. Saya tadi, siapa dia? Nah itu saya yang agak takut. Maksudnya saya belum ngerasain. Biasanya kan kayak ketarik gitu loh Pak. Yeah. Nanti kalau ke situ takutnya. Soalnya sampai sekarang yang saya rasain masih negatif energinya. Dia negatif. Di sini. Di sini. situ kan. Nah makanya itu nanti kalau ditarik, ya atau enggak gitu Mas. Oke. Lah kira-kira bagaimana? Apakah kita lewat? Coba saya kesan sendiri. Oke, silakan Mbak Novi. Di situ sosoknya. Tapi kita nggak usah mendekat ke situ. Soalnya ini kayaknya rimbun ya. Iya. Dari sini aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Sebentar ya Pak, sebentar aja. Oke, silakan. Masih. Coba. Kita langsung balik aja Pak ke sana aja. Oh, langsung balik aja. Sudah. Oke, kita turun ke tangga sini. Ya. Naik sini atau lewat bawah? Naik aja. Naik. Agak ke kanan aja Pak Ari. Oke. Oh ini. Yang tadi yang bunuh diri itu lewat sini dulu emang Pak. Terus ke situ dia. Mbak Novi boleh diceritakan tadi kayaknya sempat berdiam diri di sana. Apa yang Mbak Novi lakukan? Kan karena saya ketarik. Jadi kan saya ya sudah Bismillah lah Pak. Ternyata saya coba berdoa tadi di situ. Terus kalau memang sosok itu negatif, dia pasti tidak suka kalau saya berdoa. Tapi dia enggak. Oke. Wujudnya kayak kakek. Oke. Bawa Wujudnya tongkat, kakek. Bawa tongkat yang kayak ini kayak melengkung gitu loh Pak, kayak pegangannya payung gitu loh. Duduk di situ tadi. Pakainya kayak putih-putih gitu sih Pak. Tadi waktu saya deket itu, waktu saya berdoa itu wujudnya ya biasa. Setelah saya tadi coba doa, kayak apa ya, kayak terlihat senyum gitu loh Pak. Terus habis itu udah enggak di situ sekarang, sudah hilang. Nah, soal orang yang bunuh diri tadi bagaimana dan kenapa Mbak Novi minta saya untuk berjalan ke arah kanan? Ada sisanya di situ sepertinya. Maksudnya saya ngerasain ada yang negatif di situ. Nggak tahu apa. Kira-kira dari orang yang bunuh diri itu tadi atau? Oke. Itu udah kayaknya sih memang bakalan masih di situ Pak. Dan karena dia lewat situ tadi apa ya, kayak ada jejaknya energi yang apa ya, kayak karena kan kalau kita Pak Ari denger nggak sih kenapa maksudnya
bunuh diri itu kenapa? kurang Nggak ada ya? tahu saya. Iya. Nah, kayak gitu kan biasanya kan bunuh diri kan biasanya kan terkait dengan keputusasaan kayak gitu Iya. Pak. Nah, energi yang jelek itu tadi masih ada di situ gitu loh, kayak sisa gitu loh. Tapi wujudnya tidak jelas. Oke. Nah, nanti kalau Pak Ari lewat situ bisa jadi kayak ngantuk atau pusing atau apa kayak gitu. Oke. Baik teman-teman. Ini tadi penelusuran saya dan Mbak Novi di bekas bangunan dermaga Sungai Berantas. Dan ternyata seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa tempat ini ternyata sekarang sudah berganti alih menjadi tempat hunian makhluk-makhluk astral yang jumlahnya cukup banyak sekali. Kita berharap pemerintah Kota Kediri akan bisa memperbaiki tempat ini supaya bisa kembali berfungsi seperti sedia kala dan tidak lagi menjadi bangunan mangkrak yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Untuk itu tetap saksikan penelusuran tim Urban Legend bacain.id di channel Baca Ini Misteri, di tempat-tempat lain yang tentu saja lebih mengerikan. Saya dan Mbak Novi undur diri dan selalu ingat, selalu berhati-hatilah di tempat apapun, karena dimanapun kita berada selalu ada makhluk-makhluk halus di sekitar kita.